Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Mengawali bulan Juli dan bulan keluarga di Sinode GKMI, mari sama-sama kita membawa seluruh keluarga kita menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan, sebab Dia yang menyertai keluarga kita, menyertai kehidupan kita hari demi hari sampai pada pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu. Pujian ini akan membuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari bersama-sama kita membawa seluruh keluarga kita bersyukur kepada-Nya yang senantiasa memberkati, menyertai hidup kita hari demi hari sampai pada pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga kami Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu,
Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat yang pertama berbunyi demikian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin, amin, amin. Amin, amin, Sekali lagi Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun masih dalam masa pandemi, sampai hari ini Tuhan masih tetap memelihara hidup kita, menjagai kita, dan itu iman keyakinan kita. Tuhan akan terus menyertai dan menjagai hidup kita. Tidak pernah terukur kasih setia Tuhan, besar dan lebarnya luar biasa, melebihi lautan, bahkan melebihi tingginya langit biru. Tiada terukur besar kasih setiamu. Mari kita pujikan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sungguh tidak pernah terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, bahkan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur kepadamu, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Bahkan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu Tuhan, Kasih Setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur kepadamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib Perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. panjang dan lebar sekali, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan, kita semua dipanggil untuk membawa setiap keluarga kita hidup di dalam kebenaran. Apapun posisi kita saat ini, apakah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Sebab itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima sabdanya yang kudus pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Pujian ini menjadi satu tekad dan komitmen kita, bahwa selama kita hidup, kita tetap menyembah Dia, tetap percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini komitmen kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesuslah kebenaran. Bahkan Dia yang menyelamatkan setiap kita, yang memberikan kita hidup bukan hanya hari ini, esok,
tetapi hidup yang akan datang juga. Itu sebabnya mari kita tetap setia kepadanya. Yesus, kau kebenaran Yang menyelamatkan hidup kami, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan, Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Seperti halnya saat ini kita tidak menduga bahwa ibadah kembali kita lakukan secara online. Meskipun demikian, bergerak mundur bukanlah jawaban untuk apa yang sedang terjadi. Setidaknya kita harus bergerak maju dan belajar melakukan yang terbaik di setiap langkah hidup ini. Entah itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, dan tentunya semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai orang percaya, tentunya kita rindu memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan dan aspek kehidupan kita. Untuk itu, mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami sungguh bersyukur di tengah segala keadaan kami. Tuhan senantiasa menyapa kami. Secara khusus pagi hari ini, Tuhan menyapa kami lewat sabda-Mu.
Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti sabda-Mu dengan baik dan benar, dan terlebih mampukan kami Tuhan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Markus 6 ayat 6b sampai 13, dan kita akan membaca secara bersama-sama. Markus 6 ayat 6b sampai 13, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu pertama bulan keluarga ini, GGKMI merenungkan firman Tuhan dengan tema Ex Familia Veritas, atau dari keluarga muncul kebenaran. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa para murid telah menerima pelatihan dari Tuhan Yesus. Pelatihan itu membuat para murid menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, tidak gampang putus asa, dan tetap fokus pada panggilannya. Setelah para murid mendapatkan pelatihan yang utuh, mereka diutus berdua-dua untuk melayani. Ayat 7a. Mengapa mesti berdua-dua? Supaya mereka bisa saling menopang, menguatkan, melengkapi, dan juga mengingatkan. Para murid diutus Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar baik, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Ayat 12 sampai 13. Dalam mengemban tugas pelayanan tersebut, para murid harus pergi dengan keberanian dan tanpa membawa kelengkapan, memakai yang paling dibutuhkan saja, seperti tongkat dan alas kaki, dan jangan takut ditolak. Ayat 8 sampai 11. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh para murid. Meskipun demikian, mereka tidak perlu takut untuk menjalankan tugas panggilannya, karena Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus akan memberikan kuasa
kepada mereka. Ayat 7b. Persyaratan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid agar para murid tidak mengandalkan diri sendiri, materi dan segala fasilitas yang ada, melainkan hanya mengandalkan Tuhan saja. Mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian mereka akan fokus kepada tugas mereka. Mereka akan fokus kepada panggilan yang Tuhan tetapkan atas diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita orang percaya adalah murid Kristus. Sama seperti para murid yang diutus untuk melayani, demikian juga setiap kita orang percaya. Kita diutus untuk melayani dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada setiap kita untuk dapat menjalani panggilan hidup ini dengan baik dan benar. Meskipun demikian, kita tidak sama persis dengan para murid mula-mula. Para murid mula-mula langsung dididik oleh Tuhan Yesus, sedangkan kita dididik Tuhan Yesus lewat Alkitab, para hamba Tuhan, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat, dan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan keluarga ini secara khusus kita merenungkan tentang bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang mewartakan kebenaran di tengah dunia ini. Menjadi pelayan yang mewartakan kebenaran tentunya dimulai dari diri sendiri yang terlebih dahulu hidup dalam kebenaran itu. Kita terlebih dahulu menghidupi kebenaran itu. Maksudnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran bisa menjadi mungkin bagi orang percaya karena Tuhan Yesus telah membenarkan setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Hidup benar bukan berarti kita tidak pernah salah atau berdosa, tetapi kita berusaha dan berkomitmen sepenuh hati untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat, maka kebenaran itu pertama-tama dan terutama kita pelajari dan kita hidupi dalam keluarga. Karena itu peran orang tua dalam menanamkan dan menerapkan hidup benar dalam sebuah keluarga sangatlah vital atau sangat penting sekali. Hidup benar di dunia ini tidaklah mudah, sebab tantangan hidup saat ini begitu berat karena spirit keduniawian semakin merajalela. Kesuksesan dan kebahagiaan sering diukur dengan materi. Wabah gaya hidup hedonisme mengancam moral anak-anak. Fenomena LGBT yang berkembang begitu pesat, adanya penyalahgunaan kecanggihan teknologi, dan maraknya kekerasan dalam keluarga. Dan tentunya kalau kita sebutkan masih panjang sekali.
Di tengah situasi yang demikian, kita orang percaya wajib hukumnya hidup benar. Hidup sesuai firman Tuhan itu sebuah keharusan bagi orang percaya. Tidak ada ruang untuk berkompromi. Titik. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita orang percaya harus hidup benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya itu saja. Kita, keluarga maupun gereja dan dunia ini berlomba-lomba memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Karena itu kita harus serius di dalam mendidik anak-anak kita untuk hidup benar dari sejak dini. Jangan sampai karena kelalaian kita, anak-anak kita justru dididik dunia ini. Mereka justru dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga jalan hidup mereka bertolak belakang dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua dan sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang untuk hidup benar apapun yang terjadi. Setiap kita harus berkomitmen untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Hal itu akan menolong kita untuk mengisi waktu-waktu yang Tuhan percayakan ini dengan sebaik-baiknya. Jika kita berpegang teguh kepada kebenaran, maka itu artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan materi dan segala fasilitas yang ada, tetapi kita tahu sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu kita hanya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap pribadi atau keluarga yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti berbahagia. Berbahagia bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi atas anugerah dan pertolongan Tuhan yang bersangkutan dapat mengatasi setiap masalah yang ada, bahkan keluar sebagai pemenang. Dan yang lebih luar biasa lagi, pemeliharaan Tuhan senantiasa mengiringi langkah hidup orang benar, dan berkat Tuhan melimpah atas orang benar. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya hidup kita dan hidup keluarga kita semakin hari semakin hidup dalam kebenaran? Yang bisa kita lakukan adalah adanya kesadaran dari setiap diri kita, dan kita mau berkomitmen bahwa Tuhan itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita mau semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan berkomitmen untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Di dalam Alkitab kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik setiap kita dalam kebenaran. Bapak, Ibu bisa membaca 2 Timotius 3 ayat 16.
Ketika kita hidup benar, maka kita dapat menyatakan hal-hal yang baik dan benar di tengah dunia ini. Dan kita dapat merangkul dan membawa dunia ini kepada Allah. Membawa orang-orang yang tersesat kepada Allah. Terutama di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kehadiran orang Kristen dan keluarga Kristen sangat dibutuhkan. Kita hadir dengan memberikan teladan. Kita memberikan contoh. Kita berperilaku, bersikap yang baik dan benar. Dan juga kita menolong, memberi motivasi dan semangat untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat belajar hidup benar, selamat mempraktekkan kehidupan yang benar, selamat mengalami berkat-berkat Tuhan, dan selamat menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, dan juga keluarga kami menjadi keluarga yang menghidupi kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh teramat sempurna atas kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati di dalam kehidupan iman, berkati kesehatan, berkati Tuhan akan usaha pekerjaan yang ditekuni, sehingga apa yang dikerjakan dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Berkati di dalam studi, berkati Tuhan di dalam segala pergumulan. Tuhan hadir sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh menemukan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, segala kebutuhan seluruh jemaat-Mu hari lepas hari, biarlah Tuhan mencukupkannya. Tuhan menguatkan setiap kami Bapa di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, dalam kesulitan sekalipun Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berkarya, dan di dalam kesulitan itu Tuhan merendah sesuatu untuk kebaikan setiap kami. Bapa, kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh, yang menjalani perawatan di rumah, dan mungkin saudara kami yang menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan juga yang memberkati dan menyertai. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan. Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami rindu Tuhan, setiap saudara-saudara kami ini memperoleh kekuatan, pengharapan, dan juga Tuhan imannya tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona Tuhan, baik yang ada di Solo, di luar kota Solo, di Indonesia dan di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi, Engkau kuatkan mereka, biarlah rasa kesepian itu terusir dari diri mereka, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan juga Tuhan, Engkau memelihara mereka, mengasihi mereka lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati perawatan yang dilakukan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, supaya itu menjadi satu sarana untuk kesembuhan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan
untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga menolong mereka di masa tua mereka, menjaga dan melindungi mereka. Biarlah di masa tuanya mereka boleh merasakan, mengalami karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami serahkan Tuhan untuk sinode kami GKMI, kami serahkan untuk PIPKA dan juga untuk berita GKMI, kami serahkan Akademi Muria dan unit kerja yang lain. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Engkau mengurapi, Engkau memakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyatakan kehendak-Mu dimanapun Tuhan kehendaki. Bapa, kami bersyukur untuk pembangunan Wisma Sinode. Kami serahkan untuk kelanjutan pembangunan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati jalannya pembangunan, Tuhan memberkati para tukang, baik keluarganya, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan juga yang mencukupkan. Gereja-gereja yang ambil bagian, Tuhan juga yang memberkatinya. Kami terus menyerahkan untuk KB Kinasih ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati KB Kinasih ini Tuhan, supaya lewat KB Kinasih ini Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan. Dan begitu juga dalam proses pengurusan yayasan, Tuhan senantiasa memberkati. Untuk tenaga pendidik Tuhan berkati, orang tua dan anak didik Tuhan juga yang memberkati. Segala biaya yang kami butuhkan Tuhan cukupkan, dan para donatur Tuhan juga yang memberkatinya. Bapa yang penuh dengan kasih, kami serahkan pemerintahan kami Tuhan, baik yang ada di daerah sampai di pusat. Engkau juga yang berkati kesehatan mereka, Kau menjaga dan melindungi mereka. Dan juga untuk para nakes Bapa, perlindungan Tuhan nyata atas mereka, dan hikmat-Mu boleh Tuhan nyatakan atas seluruh para pemerintahan kami dan juga nakes, bahkan tenaga yang lain yang berusaha untuk mengatasi pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia, mampukan kami untuk kami juga boleh mendukung, melakukan peran kami sehingga virus corona ini boleh segera teratasi. Terima kasih Bapa, Kamu serahkan Tuhan seluruh keluarga demi keluarga di tengah pergumulannya, baik itu untuk relasi maupun di dalam mendidik anak-anak. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang memampukan, dan hikmat-Mu bertambah atas orang tua, sehingga orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya, mendidik mereka menjadi anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa mempersembahkan sebagian dari berkat itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan, menyucikannya, sehingga persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati majelis yang mengelola, berkati juga Tuhan setiap yang memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih. Pada akhirnya hamba memohonkan berkat Tuhan secara khusus atas seluruh jemaat-Mu, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani Tuhan alirkan seperti aliran sungai dalam kehidupan mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini, dan mari kita tetap hidup di dalam jalan kebenaran, sebab orang yang hidup dalam kebenaran Kristus sekalipun terjatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan
Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan selalu menyertai bagi setiap orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.